Keuntungan golok-golok yang custom inden adalah bisa menyesuaikan keinginan dari teman-teman ya. Jadi tidak hanya yang sudah ready di pasaran. Oke, selanjutnya dari segi bilah ya. Bilah yang sesuai dengan peruntukannya akan lebih mudah untuk dirawat, terutama dalam proses pengasahan ulang. Teman-teman mau beli baja yang sekeras apapun, pada akhirnya akan tumpul juga. Dan dengan geometri yang bagus, teman-teman akan sangat mudah sekali untuk merawatnya ya. Kalau misalnya hanya untuk tumpul secara pemakaian, dia bisa diasah mulai dari grade 1000 pun bisa. Atau langsung ke grade 6000 juga bisa. FYI ini di finishing akhir pakai batu wet shark ya. Kalau teman-teman mau beli ini harganya 150.000 ya. Silahkan nanti bisa kontak kami ya. Oke. Dan untuk goloknya ini juga inden ya, custom inden. Jadi teman-teman nanti bisa pesan, langsung hubungi saja kami. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah halus banget, enak banget ya. Tajamnya dari batu wet shark ini ya. Ketajaman dari batu wet shark ya. Untuk high carbon batu wet shark ajib ya. Halus tapi masih ngigit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu luang. Nah, kita kembali sharing mengenai golok dan di sini kita ada golok pesanan dari ya Pak Muhammad Ahsin ya di Pekalongan. Ini adalah golok dengan bahan baja N695. Ini Muhammad Ahsin atau Kang Jalal ya. Ini full tang ya. Bahan N695 ya, Mister Golok. 33 cm. Nah, saya mau cerita di sini mengenai keuntungan ya membeli golok ya dengan geometri yang bagus dan kerugian ya membeli golok dengan kualitas yang jelek. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi kita lanjutkan bahwa ini adalah golok pesanan dari Pak Muhammad Ahsin atau Kang Jalal di Pekalongan. Ini adalah bahan N695, panjang 33 cm dengan baju kayu ebony full tang ya. Jadi ini adalah full tang ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sebelum kita membahas keuntungan membeli golok bagus dan kerugian membeli golok yang jelek ya, kita akan cek ketajamannya dulu ya. Ketajaman dari bahan N695. Jadi bahan N695 ini adalah salah satu bahan yang paling diminati di dunia jagal atau dunia juru sembelih karena dia tahan karat ya, lebih tahan terhadap korosi karena ini sudah masuk ke stainless steel ya. High carbon stainless steel. Jadi kandungan kromiumnya 18% ya, sekitar 18%, dan untuk kandungan karbonnya kisaran 0,9%. Jadi ini sudah ideal banget ya. Kita cek ketajamannya. Pertama kita coba pakai tisu ya. Masya Allah, kita coba pakai tisu apakah bisa. Ini adalah ini ya, FYI ini di finishing akhir pakai batu wet shark ya. Kalau teman-teman mau beli ini harganya 150.000 ya. Silahkan nanti bisa kontak kami ya. Oke. Dan untuk goloknya ini juga inden ya, custom inden. Jadi teman-teman nanti bisa pesan, langsung hubungi saja kami. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah halus banget, enak banget ya. Tajamnya dari batu wet shark ini ya. Ketajaman dari batu wet shark ya. Untuk high carbon batu wet shark ajib ya. Halus tapi masih ngigit gitu. Oke, sekarang kita coba di kertas HVS. Kita coba dari pangkal sampai ke ujung. Ya. Dari pangkal sampai ke ujung, Masya Allah, begitu lancar sekali ya. Ajib ya. Kemudian kita coba di plastik. Ya.
Kita coba di plastik. Seperti apa performance di plastiknya. Masya Allah ya. Ini benar-benar enak banget. Padahal ini plastik lumayan susah ya untuk di ini. Karena dia plastiknya ini ulet ya. Seperti ini. Kalau ulet. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut di pembahasan kita. Kenapa? Keuntungan apa sih yang bisa didapatkan teman-teman ketika membeli golok dengan kualitas geometri yang bagus? Pertama, ya, untuk gagang, ya. Gagangnya untuk kualitas golok yang bagus ini gagangnya dia kuat sesuai dengan fungsinya. Untuk golok tebas, dia akan kuat menahan benturan-benturan ketika dia dipakai untuk menebang pohon atau menebang ranting, ya. Jadi golok yang bagus dia akan lebih kuat. Sementara golok yang kurang bagus, dia nanti bisa lepas gagangnya, atau bisa oklek, atau bisa nanti goyang, ya. Dan itu sangat tidak nyaman sekali dan bisa berbahaya. Yang kedua, ya, kalau ini adalah golok sembelih, maka golok yang bagus, dia akan sangat enak dipakai ketika untuk handling, ya. Baik dia untuk dorong maupun untuk tarik, ya, tergantung requestnya. Nah, golok yang baik itu, golok yang bagus itu, dia akan enak sekali digenggam, nyaman sekali digenggam, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan di sini ya keuntungan golok-golok yang custom inden adalah bisa menyesuaikan keinginan dari teman-teman ya. Jadi tidak hanya yang sudah ready di pasaran. Oke, selanjutnya dari segi bilah ya. Bilah yang sesuai dengan peruntukannya akan lebih mudah untuk dirawat, terutama dalam proses pengasahan ulang. Teman-teman mau beli baja yang sekeras apapun, pada akhirnya akan tumpul juga. Dan dengan geometri yang bagus, teman-teman akan sangat mudah sekali untuk merawatnya, ya. Kalau misalnya hanya untuk tumpul secara pemakaian, dia bisa diasah mulai dari grade 1000 pun bisa. Atau langsung ke grade 6000 juga bisa, ya. Cukup dengan batu white shark saja untuk finishing dia sudah bagus, ya. Kalau hanya untuk mengembalikan ketajaman yang dipakai tidak sampai merusak mata bilah, ya. Jadi hanya tumpul biasa. Atau cuma pakai sharpening. Ya, berbeda dengan golok-golok yang jelek. Golok-golok yang jelek itu, ya, yang kualitasnya kita nggak ngomong bahannya yang jelek ya, tapi pengerjaannya yang jelek. Ya, di sini kita tidak menyinggung siapapun. Jadi ini secara umum saja. Golok yang jelek itu kadang ya bevelnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, Mister Golok ini ya selalu melihat dari geometri standar pisau pabrikan, ya. Ya, dari pisau pabrikan dan pisau-pisau dari maker-maker yang kita sebagai kiblat ya dari maker-maker yang sudah besar gitu. Nah, di sini tentunya sesuai dengan geometri yang diperuntukkan untuk proses penyembelihan ya. Karena dia semakin bagus geometrinya, maka sudut ketajaman yang tercipta pun akan semakin rapi dan dengan geometri yang sesuai sehingga untuk perawatannya dia lebih mudah ya. Nah, golok-golok yang jelek, yang pembuatannya jelek, bisa jadi dia gelombang, bisa jadi dia tidak lurus, bisa jadi dia ada coakan ya di tengah, jadi dia tidak lurus ya. Matanya tidak lurus dilihat dari horizontal dan dari vertikal juga tidak lurus, akan sangat susah sekali untuk diasah ya, untuk mencari ketajaman ulang. Apalagi jika dia diasahnya hanya dengan menggunakan mesin ya. Mesin itu tidak sepresisi manual ya. Berbeda dengan mesin-mesin yang memang sudah menggunakan presisi yang tinggi ya, CNC atau BG mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya dia ada kemungkinan lebih besar untuk dia tidak tidak lurus atau tidak rapi, tidak 100% dia bagus ya untuk menggunakan mesin ya. Tapi di sini juga tergantung dari skill masing-masing orang yang mengasahnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini adalah keuntungan. Nah, kerugiannya apa? Menggunakan golok yang jelek. Kerugiannya adalah yang pertama, jika ini gagangnya rusak, maka untuk proses ganti gagang, untuk bilah-bilah yang full tang seperti ini, ya, kalau oklek dan lepas, maka di sini harus ganti gagang. Kalau untuk ganti gagang dengan kondisi pin yang sudah mati seperti ini, maka akan sangat susah dan dibutuhkan orang-orang yang dia spesialis ya di bagian handle ya. Dan ini nggak semua mau ya untuk mendapatkan order seperti itu. Nah, di Mister Golok insya Allah kalaupun ada kerusakan kita siap untuk melakukan penggantian ya.
Seperti itu. Jadi kita selain kita menjual, kita juga ada after sales-nya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ada penggantian gagang, maka biayanya cukup mahal ya teman-teman. Kisaran 200 ribuan ya. Untuk bahan ebony seperti ini bisa kena 200 sampai 250 ribu untuk ganti gagang ya. Ini akan sangat mahal sekali. Kemudian yang kedua, apabila teman-teman nanti misalnya sepuhannya jelek ya. Sepuhannya jelek maka harus disepuh ulang. Untuk baja-baja modern, sepuh ulang itu biayanya kisaran lebih dari 150 ribu, bahkan sampai 200 ribuan. Itu untuk nyepuh doang. Belum nanti untuk dia merapikan lagi, belum lagi untuk polishing, bisa kena sekitar 300 ribuan. Ini hanya untuk misalnya ada gompal atau ada chipping atau rip-rip yang susah untuk diasah. Belum lagi masalah geometri. Ya, apabila geometrinya jelek, masih terlalu konveks, belum flat, kita flatin lagi. Itu biaya untuk ngeflatin dan biaya ngasah itu bisa kena 100 sampai 200 ribu. Kalau untuk polishing bisa kena sampai 250 sampai 300 ribu. Jadi dari awal profiling ya, merapikan, nge-BG, kemudian di polishing, diasah ulang. Itu sangat mahal sekali ya. Padahal kalau misalnya teman-teman beli dari langsung bagus, maka akan sangat menghemat ya, menghemat biaya. Jadi seperti itu. Ya, bahkan ya, untuk seperti ini ya, jika teman-teman untuk bahan N6 sekelas N695 ya, seperti ini, itu biayanya akan lebih murah jika teman-teman bisa ya mendapatkan maker yang tepat ya. Maker yang tepat dan pengerjaannya sudah bagus ya. Belum lagi ini masalah baja, teman-teman bisa mengambil bisa tahu ya harga-harga baja di pasaran seperti apa ya. Oke guys ya, jadi seperti itu ya intinya teman-teman. Kalau misalnya mau berkenan pesan di kami siap untuk membuatkan dengan bahan N695 seperti ini atau bahan-bahan lain ya, bahan-bahan Elmax ya, terus bahan-bahan apapun ya, selama kami bisa mendapatkan dari bahan itu ya. Bahan-bahan limbah justru kita agak kesulitan ya, bahan-bahan kayak Perdelman atau Willis ya, kita agak kesulitan untuk mencari yang benar-benar otentik ya, yang benar-benar original. Tapi untuk bahan N695, K110, Elmax, insya Allah kami bisa mendapatkan akses ya untuk mendapatkan baja-baja tersebut, tentunya dengan ya nanti hardening yang sesuai standar pabrikan ya, vacuum furnace seperti itu. Insya Allah harganya bersaing, harganya pas ya, sesuai dengan kualitas ya, dan insya Allah kita tidak hanya menjual tapi juga kita ada after sales-nya ya. Cuman balik lagi tergantung dari ya kebutuhan ya, jangan terlalu memaksakan ya. Baja-baja limbah seperti per ya, seperti bearing, seperti HSS itu juga bagus ya. Nah, cuman mungkin di sini harus ada perawatan ekstra untuk menjaga agar tidak mudah terkena karat atau terkena korosi. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman mau punya pisau sebagus apapun, teman-teman jangan sampai membuat teman-teman itu jadi takut untuk belajar mengasah ya. Karena apa ya? Karena mau misalnya lecet, mau baret-baret, bisa kok ya. Mr. Golok siap kok untuk mengembalikan lagi seperti baru insya Allah ya. Ya jadi nggak usah takut, karena kalau kita takut kita tidak akan pernah bisa untuk ngasah ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tumpul, coba teman-teman asah lagi, teman-teman beli media asahnya, teman-teman lihat cara mengasahnya, insya Allah nanti teman-teman bisa ya untuk perawatan mandiri, golok-golok atau pisau-pisau sembelih di rumah teman-teman masing-masing. Oke guys ya, semoga sharing kali ini bermanfaat. Yang mau pesan silahkan nanti kontak kami, yang akan kami sertakan kontaknya di deskripsi dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.